Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dari Rewin Farm. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan sharing mengenai bagaimana cara untuk menyetel termostat yang ada di dalam mesin tetas. Jadi masih banyak teman-teman yang kebingungan bagaimana cara menyetel angka yang ada di termostat ini. Jadi sebelum kita sharing bagaimana caranya, kita akan update dulu. Ini adalah mesin tetas yang sudah dipesan orang, yang mungkin 2 hari lagi akan segera saya kirim. Nah, di dalamnya ada telur yang saya sudah coba tes masukkan beberapa hari, dan alhamdulillah embrionya berkembang dengan baik. Berarti setelan mesin tetas ini sudah jos. Bila embrio sudah berkembang sampai di umur ke 10 hari atau 14 hari sudah bagus, ini bisa dipastikan persentase menetasnya itu akan bagus. Jadi ini adalah mesin tetas buatan saya sendiri yang alhamdulillah merupakan pesanan dari kawan kita yang akan segera kita kirimkan. Dan ini pun adalah telur-telur yang dihasilkan dari kandang kita, dari kandang-kandang indukan yang kita pelihara di garasi. Nah, ini adalah kandang-kandang kita yang hanya memanfaatkan beternak di lahan sempit di garasi rumah. Yang di bawah adalah kandang koloni indukan, 1 indukan, 1 paket itu 5 indukan, 1 pejantan. Nah, ininya juga kandang-kandang indukan kita. Alhamdulillah di lahan sempit yang hanya di garasi kita sudah bisa memelihara indukan-indukan yang bisa memproduksi telur. Nah, ini, di sana juga kelihatan ada telurnya. Sudah bertelur dan bisa kita ambil ntar. Jadi beternak itu walaupun di lahan sempit kita bisa memaksimalkannya. Nah, ini adalah telur-telur yang dihasilkan di kandang kita yang pada hari ini juga akan diambil oleh pemesan yang juga ingin menetaskannya. Ini adalah telur-telur fertil dari kandang kita tadi. Jadi ini udah siap kirim, tinggal menunggu orangnya datang. Ini mesin tetas yang akan kita kirim nanti. Nah, ini mesin tetas saya sendiri. Saya memakai 2 mesin tetas. 1 kapasitas 200, ini kapasitas 100-an. Nah, ini berfungsi, biasanya saya pakai 2. Yang ini untuk usia telur dari antara 1 hari nyampe 18 hari. Lalu pindah ke atas mesin ini. Ini adalah mesin pemecah. Nah, ini bekas kemarin menetaskan, tinggal saya cuci. Jadi usia 19 hari nyampe 21 hari saya pindahkan ke mesin yang kecil ini, supaya nanti bila menetas mudah untuk membersihkannya. Nah, ini berhubung kemarin saya kehabisan telur untuk dijual ke teman-teman yang ingin menetaskan juga, akhirnya mesin saya kosong. Nah, ini mesin tetas ini alhamdulillah kemarin sudah menetas. Ini adalah DOC-nya sudah menetas semua dan lincah-lincah. Nah, DOC ini pula sudah laku terjual. Kemungkinan hari ini juga orang yang membelinya akan segera datang. Jadi bila datang dan ayamnya DOC-nya sudah diangkut, saya akan membersihkannya kembali untuk kemudian kita gunakan lagi untuk menetaskan. Oke, kita kembali ke pokok permasalahan yang akan kita bahas kali ini, di mana teman-teman masih banyak yang kebingungan bagaimana menyetel dari termostat ini. Ini adalah alat yang ada di mesin tetas yang sangat penting, berguna untuk mengatur suhu yang ada di dalam ruangan mesin tetas. Yang cara kerjanya yaitu mengatur hidup dan
matinya lampu yang ada di dalam mesin tetas. Jadi termostat ini mempunyai kabel yang dua kabel yang dihubungkan ke PLN, dua kabel yang ke lampu. Ini adalah kabel sensor yang ujungnya adalah di sini. Jadi ini adalah sensor yang untuk mengetahui suhu yang ada di ruangan. Nah, sensor ini kita letakkannya di sekitaran telur, di atas sedikit dari posisi telur yang ada di dalam mesin tetas. Jadi sensor ini akan mengukur suhu yang ada di dalam mesin tetas yang di sekitaran telur. Nah, ini adalah termometer kayunya. Jadi kadang juga banyak pertanyaan, suhu yang sebenarnya itu suhu yang ada di sini, atau suhu yang ada di sini, atau suhu yang ada di dalam hygrometer. Ini adalah hygrometer, alat pengukur kelembaban yang ada di dalam kandang. Nah, angka sekarang itu di angka 50-an. Dan untuk menetaskan telur itu bagusnya di kelembaban itu 50 sampai 60%. Nah, ini juga ada derajatnya yang kecil ini. Jadi yang kita pakai suhu sebenarnya itu adalah termometer air raksa. Jadi ini hanya untuk melihat kelembaban yang ada di dalam ini, apakah airnya sudah cukup atau ventilasinya sudah cukup untuk mencapai kelembaban tersebut. Jadi suhu yang ada di sini ini, termostat ini lebih berfungsi bukan untuk mengetahui suhu yang sebenarnya. Suhu yang sebenarnya itu yang lebih valid adalah yang di termometer air raksa ini. Oke. Sekarang kita kembali ke permasalahan yang akan kita bahas dan kita sharing. Jadi untuk mengatur suhu supaya tercapai suhu yang diinginkan di dalam mesin tetas yang sesuai, yang baik untuk menetaskan telur ayam adalah sebenarnya suhu di dalam ruangan itu harus berkisar minimal 37 derajat, maksimal 39. Jadi suhu di ruangan itu harus berada di interval antara 37 sampai 39. Kalau di bawah 37 derajat, maka telur akan sulit menetas karena terlalu dingin. Dan bila suhu di dalam ruangan itu di atas 39 derajat, maka telur juga akan gagal menetas karena embrio akan mati kepanasan. Jadi kita harus menyetel suhu yang ada dalam ruangan itu harus berkisar di antara 37 sampai 39. Nah, untuk menjaga suhu tersebut, untuk menyetel suhu itu, maka diperlukanlah termostat ini. Ini adalah alat yang sangat penting di dalam mesin tetas. Dia akan menghidupkan lampu bila suhu sudah mulai menurun, dan dia akan mematikan lampu bila suhu sudah cukup panas. Jadi kita akan mengenal tombol-tombol yang ada di termostat ini. Jadi ini tombol sebelah kiri ini adalah tombol kita hidup, dan ini kanan ini tombol di mana lampu akan mati. Berapakah suhu yang hidup? Nah, saya menyetelnya di sini adalah angka 37,5. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita pencet sekali. Nah, ini adalah suhu di mana lampu akan menyala. Nah, ini angka 38 ini adalah suhu yang ada di dalam ruangan sekarang. Jangan salah. Nah, banyak kan sini kurang memahaminya di angka-angka yang ada di termostat ini. Jadi suhu yang nyala sekarang tanpa kita memencet dua tombol ini adalah suhu yang ada di dalam ruangan. Nah, kalau kita mengetahui tadi ini kan suhu yang sebelah kiri itu adalah suhu lampu akan menyala. Nah, kalau yang di sini adalah kita pencet sekali, ini adalah suhu yang dimana lampu akan mati. Nah, ini saya setel di angka 38,5. Nah, bagaimana cara untuk menyetel bila angkanya ini ngaco? Contoh, kalau waktu baru datang kita beli alat ini, itu biasanya suhunya di antara 30 yang di sininya kalau kita pencet, dan di sini biasanya di angka 40. Nah, untuk menyetel ini kita bisa kita pencet agak lama. Contohnya kita mau menyetel angka hidupnya. Di sini misalnya kita mau hidup di angka 35. Nah, ini kita tekan agak lama sampai angkanya berkedip. Nah, ini udah berjalan. Nah, kita mau angka misalnya 37,5. Ini kita turunkan lagi. Itu kan 43 terus. Kita turunkan sampai angka 37,5.
karena kita ingin menyetelnya nanti lampu itu nyala di angka 37,5. Oke, ini 37,5, kita biarkan dia berkedip sampai dia diam. Nah, ini udah diam. Nah, nanti suhu ini akan nyala di angka 37,5. Bila lampu ini menunjukkan 37,5, maka lampu akan hidup. Nah, untuk mengatur suhu yang sebelah kanan sama juga. Ini adalah suhu matinya. Kalau kita mau menyetel di angka 39, kita tinggal tekan ini lebih agak lama sampai dia berkedip juga. Kita tekan. Nah, ini udah mulai berjalan karena kita setel ke angka 39 misalnya. Kita naikkan terus. Ini kan tombol naik nih. Nah, terus. Nah, ini udah 39, nanti lampu akan mati di angka 39. Nah, oke. Jadi begitulah cara menyetingnya. Jadi fungsi tombol yang sebelah kiri kalau kita pencet sekali adalah tombol suhu di mana lampu akan menyala. Nah, suhu sekarang yang ada nyala ini, bila kita tidak, ini adalah suhu yang benar-benar ada di dalam ruangan. Nah, suhu matinya kita pencet ini sekali untuk mengetahui berapakah setelan kita. Nah, setelannya adalah 39 derajat. Berarti suhu akan mati bila angka ini menunjukkan 39 derajat. Tapi berhubung idealnya termostat ini kita setelah hidupnya di angka 37,5 dan matinya 38,5, maka ini akan kita turunkan dulu setelannya ke angka 38,5, yaitu hitungan tadi, yaitu kita tekan lama sebentar. Nah, ini dia udah berubah, kita pencet terus sampai 38,5. Nah, sudah 38,5, kita biarkan sampai dia tidak mengedip lagi. Oke, setelan sudah selesai dan kita lihat apakah sudah berfungsi setelan kita. Nah, angka di termostat kali ini kan menunjukkan angka 37,7. Nah, nanti kita perhatikan bila angka ini terus turun ke 37,5, maka lampu di sini nih ini akan menyala, lampu di dalam ruangan ini untuk memanaskan ruangan kembali. Nah, ini sudah menyala kawan-kawan. Nah, bila lampu sudah menyala, maka lampu akan menghangatkan dan memanaskan udara yang ada di dalam mesin tetas ini, sehingga suhu akan kembali naik. Akan tetap terjaga di interval 37,5 dan 38,5. Jadi angka ini akan terus naik karena lampu sudah menyala. Jadi fungsi lampu itu adalah untuk memanaskan ruangan, dan ini adalah untuk mengatur hidup matinya lampu. Nah, kita lihat suhu terus meningkat. Sekarang udah 38. 38,1, 38,2, 38,3, dan 38,4, dan dia akan mati di angka 38,5 sesuai setelan yang tadi kita sudah setel. Kita perhatikan dia akan mati sebentar lagi. Nah, setelah di angka 38,5 lampu akan mati dan suhu di ruangan tidak akan bertambah panas. Jadi demikianlah kawan-kawan fungsi dari termostat ini dan bagaimana cara untuk menyetelnya. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang selama ini kebingungan bagaimana cara kerja mesin tetas dan bagaimana cara menyetingnya. Semoga bermanfaat, bukan maksud untuk menggurui, tapi hanya untuk sharing aja, tukar pengalaman, supaya kita semua bisa maju di peternakan. Karena beternak selain kita untuk pembesaran, kita juga harus mempunyai indukan sendiri yang bisa memproduksi telur, dan telurnya bisa kita tetaskan menjadi DOC kembali untuk kita besar kembali dan bisa kita jual juga. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mengucapkan permohonan maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share bila dianggap berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.